Oke, mari kita bahas dari IHSG hari ini, teman-teman semuanya. Banyak yang optimis nih IHSG menuju ceban. Kenapa IHSG menuju ceban? Wah, itu katanya ini JP Morgan kemarin ya. Jadi JP Morgan memprediksi IHSG bisa ceban. Tapi di tahun 2026 kita aminkan saja. Seperti biasa saya tidak terlalu peduli dengan IHSG, tapi saya peduli dengan pergerakan saham per sahamnya. Dan saya peduli dengan pergerakan saham big caps-nya gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat big caps naik turunnya big caps itu sebenarnya mencerminkan kepercayaan investor besar atau investor asing terhadap Indonesia. Mari kita lihat bagaimana dengan IHSG per hari ini. IHSG per hari ini dia masih naik, namun naiknya dia membentuk pattern rising wedges dan kita harus berhati-hati dengan pattern ini. Kenapa? Pattern ini sebenarnya merupakan tanda dia sudah mulai capek naiknya gitu ya. Jadi naik tapi menyempit kayak gini gitu. Waduh, kalau gitu kita harus hati-hati dong dengan saham-saham ini bakalan bisa pada jatuh. Tenang aja dulu. Kita lihat dulu yang bikin IHSG membentuk pattern ini saham apa. Nah, kalau kalian khawatir dengan saham-saham big banks, kenyataannya saham-saham big banks tidak terlalu banyak berkontribusi, atau saham-saham market cap gede tidak terlalu banyak mendorong IHSG selama setahun ini, kecuali di bulan Oktober yang IHSG itu sempat naik karena saham-saham big banks, yaitu tepatnya sekitaran di area sini ya. Namun setelah itu saham-saham big banks-nya stagnan gitu ya. Seperti contohnya BBCA di sini stagnannya masih normal, masih sehat. Tapi kalau teman-teman nanya saya bisa naik gak sih? Bisa, cuman ya mesti harus sabar banget ya, harus sabar banget. Kenapa? Butuh sabar karena lambat dia naiknya alon-alon. Yang bikin bisa geraknya cepat, naiknya cepat itu apa? Yang bisa bikin geraknya naiknya cepat adalah saham apa nih? Yang bisa geraknya cepat cuan. Belakangan ini sih kebetulan saham-saham second liner, saham-sahamnya para konglo gitu ya. Jadi saham komoditas macam-macam gitu. Tapi sebenarnya kita tidak menutup mata untuk saham-saham yang selain saham konglo juga. Kenapa? Karena roda berputar, karena siklus berganti, musim berganti ya. Dan kapankah asing mulai semakin percaya kepada Indonesia dan naruh duit semakin banyak kepada Indonesia? Salah satunya JP Morgan yang kemarin juga memprediksi IHSG naik tinggi di 2026. Meskipun ada skenario negatifnya di 7.800 ya. Jadi JP Morgan kembali mengulang kemarin ya, melihat bahwa BI akan memberikan kelonggaran ya. Diperkirakan menurunkan suku bunga lagi 50 basis poin, terus defisit transaksi berjalan dijaga di bawah 1% PDB, dan antara juga bisa mendorong perekonomian Indonesia hopefully ya. Jadi struktur organisasi yang misalnya BPI Danantara sebagai holding dengan fungsi pengelolaan aset melalui Danantara Asset Management dan juga pengelolaan investasi melalui DIM itu dipandang menjadi fondasi penting gitu. Tapi masih ada resikonya apa? Resikonya rupiah yang masih berpotensi melemah gitu. Nah, jadi kalau ini kejadian, asing bisa semakin percaya ke Indonesia, saham-saham perbankan besarmu masih bisa naik. Demikian pula dengan saham TLKM, saham ASI IMU dan saham lain. Nah, tapi sementara sekarang story-nya masih di sektor second liner dulu, saham-saham second liner dulu. Nah, hari ini asing net sell, cek dulu, jangan sampai saya salah cek data. Hari ini asing net sell sekitaran 229 miliar di pasar reguler, dan saham yang di net sell asing ada BRI 465 miliar, CDIA 208 miliar, Bumi 99 miliar, Antam 73 miliar, dan TPIA 57 miliar. Mari kita lihat satu persatu saham BBRI dulu. Yang dibuang asing, kok dibuang? Kagak dijual asing. 465 miliar ya, jadi koreksinya udah lumayan. Kalau BBCA dia masih bertahan di sideways-nya di atas. BRI ini sebenarnya kalau kalian lihat ada pattern double top, sekarang sudah mencapai target dari pattern double tops-nya. Jadi coba ya saya kasih satu tanda di sini. Halo teman-teman semuanya, mari kita kasih tanda di sini.
Mari kita kasih tanda di sini ya. Jadi di 3660 ini merupakan area target dari pattern double topsnya. Masih bisa turun gak sih? Sampai ke 35 masih bisa patternnya begini. Hayya, bukannya naik dikit turun lagi, turun terus. Ya udahlah kalau gitu teman-teman diversifikasi portfolio aja ya. Nggak usah semuanya saham-saham big caps atau saham-saham big banks gitu. Karena kalau kita perhatikan saham-saham big bank secara laporan keuangan juga di tahun 2025 ini memang proyeksinya dari awal tahun kan memang agak-agak slow down. Saya masih ingat banget di Januari kemarin. Bahkan BCA juga memberikan satu guidance yang cukup konservatif di tahun 2025 ini dan juga masih tercapai gitu ya, tapi masih tercapai gitu. Nah, terus teman-teman itu juga yang membuat asing melihat bahwa saham-saham perbankan Indonesia kayaknya masih perlu masih belum bakalan bisa ngegas gitu ya. Kenapa? Karena ya ini sebenarnya cermin dari perekonomian Indonesia sendiri saat ini. Tapi sebenarnya ke depan perekonomian Indonesia diharapkan bisa lebih bagus lagi. Kenapa? Yaitu tadi ada beberapa gas dari pemerintah, tambahan likuiditas, ya, terus kemudian BI yang udah nurunin suku bunga terus, dan juga kemarin ada kebijakan makroprudensial yang juga membuat yang membuat bank-bank ya itu juga akan bisa menurunkan suku bunga, dan support dari pemerintah tidak hanya untuk saham bank-bank Himbara tapi juga perbankan lain ya. Jadi hopefully di 2026 mulai kelihatan hasilnya gitu. At least pemerintah melakukan sesuatu ya untuk mendorong perekonomian gitu, meskipun menimbulkan pro dan kontra gitu ya. Nah, semoga hasilnya makin kelihatan di 2026. Nah, mari kita lihat sebelum kita bahas beberapa saham hari ini, aku kepengen ngebahas saham apa aja nih. Unilever, Aiza, PLN, Asri, BKSL, terus ada saham apa lagi ya? Macam-macam. Nanti saya akan cek Q&A juga ya. Terus aku sebelum ngebahas saham seperti biasa aku pengen ngebahas tentang makro dulu gitu ya. Jadi malam ini nanti akan ada rilis data service PMI Amerika dari S&P jam 9.45 dan konsensusnya itu naik dari 54,6 jadi 54,8 dan dari ISM itu sekitaran jam 10 malam gitu konsensusnya turun dari 52,4 jadi 52,1 di mana masih di atas angka 50 dan itu artinya masih ekspansif gitu ya. Nah, jadi market penilai ekonomi Amerika masih resilient tapi potensi atau peluang The Fed untuk menurunkan suku bunga di akhir tahun itu masih terbuka gitu ya. Nah, kemudian mari kita perhatikan juga untuk data rilis PMI Service China di November 2025. Teman-teman yang mau ngelihat chartnya bisa ke IG aku, sedikit data makro. Jadi teman-teman juga tahu makro sedikit-sedikit ya, meskipun ini bukan menjadi dasar pengambilan keputusan kita, tapi asik aja gitu ngelihat makro. Nah, ini perhatikan China ini masih di atas angka 50 untuk PMI service-nya. Pertumbuhan jasa di China masih di atas 50, masih ekspansif, tapi agak melambat karena sempat turun dari Agustus kemarin, puncaknya September turun, Oktober turun hingga November. Yang di TokTok yang di YT chartnya ada di IG aku @LNM_official. Nah, tapi ini belum masuk dalam fase kontraksi. Belum masuk fase melemah, masih ekspansi karena di atas 50 dan biasanya ini menjadi signal stabilitas ekonomi China yang masih tetap terjaga gitu ya. Nah, terus kita mau bahas tentang saham CPO. Jadi sebelum saya bahas saham-saham yang tadi saya sebut, saya kepengen bahas sektor CPO dulu dan saya kepengen bahas sedikit saham CPO. Jadi stok CPO di Malaysia ini diprediksi bisa menembus ke level tertingginya dalam 6 tahun terakhir. Oversupply gitu. Jadi dampaknya apa? Nah, potensinya, proyeksinya CPO di Malaysia, crude palm oil di Malaysia itu bisa naik 47% secara tahunan ke level 2,71 juta ton pada November 2025. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ekspornya turun 4%, jadi 14,3 juta ton, dan produksinya tetap tinggi 22% secara tahunan mencapai 1,98 juta ton. Malaysia sendiri juga merupakan produsen CPO yang terbesar kedua di dunia ya, dan produksinya itu mencapai 25% produksi global, di mana Indonesia nomor 1. Jadi Indonesia ini sebenarnya kaya banget emas, ada CPO, ada batu bara, ada kaya banget sebenarnya Indonesia tuh di
nomor 1 di 58%. Nah, sebenarnya impactnya apa? Kalau terjadi oversupply di Malaysia, ini bisa bikin harga CPO turun ya. Jadi sektor komoditas tuh gampang dilihat aja supply and demand-nya. Kalau supply-nya membengkak ya berarti harganya bisa turun gitu. Terus apa dampaknya ke sektor consumer goods? CPO itu digunakan sebagai salah satu bahan baku di segmen makanan dan minuman. Nah, kalau harga CPO-nya turun, otomatis bisa memangkas beban pokok pendapatan perusahaan, profitnya bisa meningkat ya, dan margin labanya bisa naik gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat harga CPO turun, jangan terus mikir waduh saham CPO turun, tapi kita mesti melihat apa positifnya ya. Jadi positifnya di sektor consumer goods justru ini malah positif gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu nih positifnya apa saja dan juga bagaimana kabarnya saham-saham CPO ini bagaimana. Mari teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, kita ke Igo yuk buat ngintip saham CPO dan saham consumer goods sebentar. Mari kita lihat DSNG bagaimana kabarnya. DSNG masih sideways aja dan sidewaysnya sebenarnya agak-agak naik dikit sih kayak gini. Nah, jadi kita tunggu dia ada koreksi dikit lagi ya gitu. Sideways gitu setelah uptrend, dimana ini sebenarnya sideways yang memang harus ada sideways sih. Tapi karena harga CPO-nya ya, crude palm oil futures kemarin sempat turun, ini berpotensi untuk membentuk pattern inverse head and shoulders, jadi kita watch dulu aja ya. Oke, terus kemudian TAPJ yang sempat memberikan cuan lumayan banyak juga buat entry, saat ini lagi posisi lagi stagnan atau lagi sideways, cenderung downtrend juga, jadi kita wait and see dulu teman-teman ya. Bagaimana dengan SIMP juga ya, semua saham pasti akan ada sideways-nya. SIMP ini kembali sideways ya, jadi SIMP ini kembali sideways, jadi kita wait and see dulu ya. Oke, terus kemudian selain SIMP, kita mau lihat saham CPO lain yaitu AALI yang ini gerakannya sideways juga. Jadi semua secara garis besar sektor CPO ini masih sideways, tapi jangan lupa CPO, saham-saham CPO, perusahaan-perusahaan CPO di tahun 2025 ini kemarin kinerjanya bagus. Nah, jadi perkiraan saya di akhir tahun 2025, di mana ini udah bulan terakhir 2025, di penghujung tahun 2025 nanti kemungkinan akan ada tarikan di sektor CPO atau mungkin malah Januari, menunggu laporan keuangan full year 2025 keluar dan hasilnya kemungkinan besar akan bagus ya. Jadi kemarin kan di SNG dan kawan-kawan kita sempat bahas ya, waktu saham CPO rame itu kan memang kinerjanya cukup oke gitu ya. Jadi meskipun dia sideways, kita tidak tinggalkan atau kita tidak lupakan, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, OJK ada menerbitkan aturan baru yaitu memesan saham IPO itu hanya boleh 10% aja gitu ya. Setiap investor retail cuma boleh pesan maksimal 10% dari total saham yang ditawarkan di sebuah IPO. Artinya apa? Jatah IPO jadi lebih merata sih. Investor retail punya peluang lebih besar buat dapat allocation dan mikir dulu mau ngomong. Harapannya dengan dibuatnya aturan ini, harapannya katanya nggak ada lagi sultan yang ngeborong pesanan terlalu besar. Maksudnya tuh biar nggak digoreng atau nggak disetir gitu loh dengan begitu mudah. Mungkin ini juga untuk menjaga supaya saham tuh tidak terlalu mudah digoreng gitu loh, maksudnya kayak gitu. Harapannya dengan aturan ini tuh penjataan IPO bisa makin adil, transparan, dan pro investor retail. Tapi ada teman saya yang dia justru berpikir kayak gini, kalau misalkan ini nggak ada sultan yang ngeborong, terus bisa naik kenceng nggak ya gitu loh, sultannya dibatasin gitu. Mungkin sultan pakai sultan yang lain belinya 10% doang. Itu mereka kalau yang mau si sultan yang memang niat mau ngejagain harga saham naik, itu jadi
jadi susah nggak ya ngejagainnya ya, nanti sahamnya malah nggak bisa naik nggak ya. Ada loh teman saya yang berpikir seperti itu. Cuman kalau saya pribadi, teman-teman pasti tahu, saya nggak terlalu ambil pusing, karena kalau saya lebih ke tradingnya, lihat saham tuh, lihat chartnya, lihat cycle-nya gitu ya. Oke ya, jadi silahkan mau beropini seperti apa, yang namanya opini ya, bebas saja beropini ya. Jadi teman saya punya opini seperti itu ya, bebas saja. Ada juga yang beropini ini bagus untuk retail, ada yang punya opini wah nanti si BD gak bisa jagain saham lagi loh, gak bisa borong. Ada yang beropini seperti itu ya, bebas-bebas saja orang beropini ya. Oke, nah mari kita lihat saham-saham properti yang unyu-unyu ya, kinerjanya di 9 month 2025 gimana. APLN ya, ini revenue-nya 2,65 triliun. Dia secara kinerja bottom line-nya dia tuh masih rugi 58 miliar atau 40,2%, turun 40,2% secara tahunan. Secara PBV sih sebenarnya dia diskon 29% dibandingkan rata-rata 5 tahunnya dia. Nah, kalau untuk Alam Sutra gimana? Dia punya revenue di 9 month 2025 itu lebih kecil daripada APLN atau Agung Podomoro Land di 1,66 triliun dan net profit 8 miliar dan ini turun 36,8% secara tahunan gitu ya. Terus kemudian saat ini secara valuasi dia terdiskon 12% dibandingkan rata-rata 5 tahunnya. Kemudian BKSL ini yang paling menarik dibandingin dengan APLN dan ASRI. Kalau APLN itu ada mencatatkan kerugian karena total beban usahanya dia naik 15,2% secara tahunan. Nah, ASRI itu dia kinerjanya agak turun karena pendapatannya yang lebih rendah. Nah, kalau BKSL itu dia secara revenue itu naik 96,3%, jadi 837 miliar, dan kemudian di 9 month 2025 ya, dan cuannya labanya 72 miliar atau naik 161% secara tahunan. Nah, BKSL ini pendapatannya naik double digit dan beban usahanya bisa dipangkas, bisa turun hingga 20,7%. Yuk kita lihat 3 saham ini kabarnya gimana. Sekalian kita ngintip BSDE, tadi ada yang nitip nanya BSDE. Mari kita lihat yang di TokTok yang di YT, boleh ke IG aku @ellenmay_official. Dan kalian kalau mau belajar saham Indonesia bisa follow IG mtrade_id. Juga kalau mau belajar saham US bisa ke mtrade, IG-nya mtrade.us. Mari kita lihat saham APLN dulu, kabarnya bagaimana. Hari ini APLN meroket ya, meroket 10%, dan hari ini kita ada test by APLN ya, kita test by APLN. Tapi sekali lagi saham ini fluktuasinya luar biasa banget, gampang naik kencang tapi gampang turun kencangnya juga. Jadi ini bukan buat teman-teman yang masih pemula. Nah, ini di mtrade kita kan bimbing terus ya, dan ada money managementnya aja. Money managementnya boleh masuk tuh hanya 10% aja loh, dan kita ada kasih tahu stop lossnya juga di level berapa, dan kita bantuin pantau terus masih boleh hold atau jual ya. Oke, kemudian selain itu ada saham ASRI, Alam Sutra yang tadi sempat kita sebut kinerjanya turun akibat pendapatan yang rendah. Ya, jadi turun karena pendapatannya lebih rendah. ASRI sama sementara ini dia masih sideways terus dan masih dekat di level 160. Jadi belum breakdown dari level 160. Kalau mau buy on weakness 160, tapi hati-hati nanti waktu tunggunya jadi lumayan lama karena terbawa sideways. Biasanya APLN gerak, ASRI gerak ya. Nah, ini yang paling menarik itu Bukit Sentul, memang Bukit Sentul BKSL. BKSL kemarin kita sudah bahas juga ya. Mari kita coba cek BKSL. Ada Indostox, ada US Stocks di N-Trade sekarang ya. Jadi kita belum grand launch untuk US Stocks-nya, nanti kita grand launch-nya di 2026. BKSL.
33% sampai 40%. Jadi M-Trade lagi nge-hold cuan 30-an persen sampai 40-an persen. Dan per hari ini tadi BKSL dia breakout lagi dari level 171. Teman-teman, hari ini dia naiknya udah agak tinggi. Kalau kamu baru mau beli atau baru mau watch dia, sebaiknya nih tunggu di mana, di area mana nih, retracementnya sekitaran 149 atau 150-an di area ini ya. Itu BKSL. Nah, terus mari kita bahas BSDE. Gimana kabarnya BSDE teman-teman semuanya? Sideways, terus belum ada gerakan, tapi dia juga nggak breakdown dari 920. M-Trade ada nitip sendal pas dia kena 920 waktu itu. Dan kita lagi nunggu pantulannya dia. Kalau breakdown di bawah 920 kita mau caw sih. Sudah lama kita nggak ngecekin saham-saham sektor properti ya. Lama nggak ngecekin saham properti, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini SMRA juga masih stagnan banget, kayaknya belum akan uptrend. Kita nitip sendal tuh satu doang di BSDE kalau properti yang agak-agak big capsnya gitu, biar nggak ke bawah sideways kelamaan gitu ya. Nah terus kemudian ini Pakuwon Jati, ini dia juga lumayan aktif. Ini bisa di watch juga dibandingkan dengan SMRA, dia gerakannya akan lebih cepat dan sekarang pas lagi di area support, jadi mungkin bisa di watch juga untuk Pakuwon Jati, tapi bukan pilihan utama. Pakuwon bisa di watch tapi bukan pilihan utama. Kenapa? Karena dia masih big trendnya masih cenderung sideways gitu ya. Oke, terus tapi patternnya sebenarnya di sini ada konvergensi pattern, harga naik volume naik, harga turun volume turun. Yang di TokTok yang di YT aku lagi bahas chart saham-saham di igoi aku Ellen May _official. Oke, mari kita lihat saham CTRA, ngintip dikit CTRA, apa kabarnya saham CTRA Ciputra Development. Sama seperti teman-temannya yang lain masih downtrend cenderung sideways dan ini agak-agak lambat. Jadi yang paling gerakannya paling menarik kalau yang dari 4 big capsnya properti itu lebih ke P1, sedangkan yang second linernya itu lebih ke BKSL karena kinerjanya tadi juga bagus dan chartnya juga bagus, tapi tunggu retracementnya dulu kira-kira kayak gitu. Nah kita mau ke Unilever. Ada kabar bagus dari Unilever yang dulu sempat jadi institution darling beberapa tahun yang lalu, kemudian dia turun bertahun-tahun dari 2018 sampai kan akhirnya kepentung pandemi, aduh makin turun lagi, dan 2025 ini mulai bangkit atau mulai recover. Nah Unilever ini bisnis intinya mulai pulih, mulai recover dan lebih efisien. Kok bisa tahu transformasinya bagaimana? Di kuartal ketiga 2025 penjualannya tuh naik naik jadi 9,4 triliun dan laba bersihnya naik ke 1,1 triliun atau naiknya 118% secara tahunan. Lo kok bisa naik kencang, balik kencang, kenapa? Karena nggak ada lagi biaya transformasi di kuartal ketiga 2025. Volume penjualan home care, personal care-nya dia naik juga sekitaran 23% secara tahunan. Terus harga jualnya dia juga membaik, biaya produksinya makin efisien dan productivity-nya juga naik. Nah, cuman nanti di kuartal keempat 2025 bakalan ada biaya transformasi nih 500 sampai 600 miliarnya. Jadi profit semester 2 nggak akan sekencang di kuartal 3. Profit semester kuartal 4 nggak akan sekencang di kuartal 3. Nah ini wajar, kenapa? Karena ini biaya one off gitu sih. Jadi divestasi ice cream juga bikin marginnya Unilever ini lebih sehat, gross marginnya naik, net marginnya naik, dia sempat ngelepas bisnis ice creamnya kan ya. Tapi segmen food and refreshment memang jadi kelihatan lebih kecil. Nah ke depan penjualannya Unilever ini mungkin pertumbuhannya cuman naik tipis sekitar 1-2% aja, tapi labanya bisa tetap naik. Kenapa? Karena efisiensi biaya itu makin kerasa. Unilever juga mulai buyback 168,8 juta saham plus special dividend, dan ini tanda manajemen
makin percaya diri dengan prospeknya ke depan. Intinya sih meskipun penjualannya belum agresif tapi profitnya makin oke karena adanya efisiensi, dan Unilever pelan-pelan balik ke jalur pemulihan atau recovery, dan ini juga sudah dilihat oleh banyak investor besar sejak beberapa bulan kemarin, tepatnya ketika tarif resiprokal Amerika itu menyentuh level bottomnya di bulan April. Ya, mari kita lihat kita lihat saham Unilever ya, kita lihat saham Unilever. Nah, perhatiin Unilever waktu itu bottomnya di 3 Maret 2025, terus sempat turun lagi di 8 April 2025. Waktu itu di Maret sudah bottoming bentuk V, April ini sempat turun lagi karena tarif resiprokal, dan setelah itu naik, sejak hari itu naik dan tidak pernah turun. Dan teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dari bulan Maret kemarin sampai bulan Desember 2025 ini saham Unilever naik 180%. Per hari ini Unilever yang saya sempat waspadai dia bakalan sideways agak lamaan dan bisa downtrend, bisa kembali turun karena sidewaysnya lumayan lama ya. Akhirnya per hari ini dia breakout lagi dengan volume transaksi lumayan tinggi. Artinya apa? Artinya Unilever bakalan bisa naik lagi dalam jangka pendeknya menuju ke level 3070-an. Nah, dan hal ini sebagai satu hal yang bagus baik buat investor maupun buat trader. Kalau trader ada masuk per hari ini tadi belum telat. Cuman kalau besok udah naik lagi udah agak nanggung. Jadi kalau misalkan trader mau beli, tunggu di retracement sekitaran 2701, 2710. Oke, terus kita mau bahas tentang saham Aisyah. Aisyah gimana kabarnya Aisyah? Mari kita lihat teman-teman yang di YT, yang di TokTok, langsung aja ke Igoy aku LMB_official. Aisyah ini kinerjanya juga membaik, pendapatannya naik sedikit 1,6% secara tahunan. Bentar ya. Sebentar. Oke, mari kita lihat chartnya bagaimana. Mari kita lihat chartnya bagaimana, teman-teman semua. Masih sideways guys. Wait and see dulu guys. Meskipun udah mulai aktif, wait and see dulu guys. Kita belok yuk ke saham Kongle Raja yang naik lumayan tinggi, dan ini juga sering ngasih cuan buat M-Trade. Lagi sideways, biarin aja dulu. Dia mau bikin anak usaha baru, PT Banawa Rejeki Optima BRO dengan kepemilikan hingga 99,99% untuk ekspansi. Jadi tunggu retracement dulu deh, kita masih nge-hold, Rajanya masih hold. Kalau beli sekarang kayaknya ketinggian deh. Raja. Kita masih nge-hold sih. Ini kan sideways ya, kalau breakout gimana? Sidewaysnya terlalu pendek. Sidewaysnya terlalu pendek guys. Mari kita lihat saham mas-masan yuk. Aku belok ke Archie sedikit. Archie dia lagi sideways aja, wait and see dulu. Dia lagi mau bagi dividen, sekitar dividen yieldnya kecil sih, 1,5% aja. Oke, terus kemudian kita ke UNTR. Boleh beli nggak Archie? Tunggu dulu deh, nanggung nih di 1320, ketahan dia. Tunggu turun 1200 kalau mau beli. Jangan sekarang, nanggung. UNTR, disclaimer ya guys ya, kalian harus belajar sebelum membeli saham. UNTR mau membentuk entitas anak usaha baru bernama PT Nusantara Industri Nikel Story. Jadi bergerak di bidang industri nikel. Hari ini kayak mau breakout gitu dari resisten pentingnya dia. Tapi hati-hati di area 28.700 ini juga banyak resistance, jadi be very careful di sini. Wait and see dulu guys. Kayaknya lebih baik nunggu dia ada turun atau retrace dikit kalau mau beli UNTR. Aku sih kayaknya nunggu dulu deh. Ini bagusan tunggu di 27-an. Pas di resistance ketahan, potensi ketahan. BSDE tadi aku udah bahas dikit, dia nerbitin
sedikit balik ke BSDE, dia ada nerbitin obligasi dan sukuk ya buat bayar utang. Ini patternnya sih mulai sideways gitu setelah downtrend pendeknya, jadi kita wait and see dulu aja teman-teman. Ada kabar sedikit balik ke makro sedikit dari Jepang. Jepang itu mau naikin suku bunganya, dan ini bisa ada jadi resiko buat market beberapa waktu ke depan. Kita harus memperhatikan ya, kalau Jepang ini menaikkan suku bunga, kan selama ini suku bunganya sangat rendah dan banyak yang melakukan carry trade. Carry trade itu mereka pinjam duit di Jepang kemudian buat diinvestasiin, dan Warren Buffett adalah pelaku carry trade terbesar. Dengar-dengar sih begitu. Nah, kalau suku bunganya naik bisa terjadi unwinding carry trade, artinya orang-orang yang berinvestasi dengan menggunakan utang dari Jepang ini bisa jadi menjual investasinya beberapa waktu ke depan. Dan impactnya apa? Impactnya bisa terjadi sedikit gejolak di pasar global, baik di pasar Amerika maupun di pasar Jepang. Tapi ini sifatnya tidak long term gitu ya, karena memang Jepang ya mau nggak mau harus naikin suku bunganya. Dan menurut aku malah ke depan bisa jadi lebih bagus kalau duitnya keluar dari Jepang atau dari investasi yang lain. Hopefully emerging market seperti Indonesia juga bisa terdampak positif. Oke, yuk kita mau bahas sedikit saham Amerika, sedikit penting kita bahas sebelum kita balik ke saham Indonesia. Kita nanti akan balik ke saham Indonesia yang di tok-tok, yang di ET. Langsung aja ke Igoy aku @ellen_official. Apple udah naik terus 7 hari berturut-turut dan menyentuh harga tertinggi. Meskipun ada mundurnya kepala divisi AI ya, jadi wait and see dulu kenapa udah ketinggian guys. Terus kemudian Amazon, kita udah mulai waspada. Amazon ini dia ada sentimen positif merilis chip AI Trainium 3 ya, dia menantang menantang Nvidia dan Google. Jadi pemain chip sekarang bukan Nvidia doang, tapi ada juga Amazon dan juga Google. Kalau mau beli saham ini sebaiknya di bawah level 220, dan kita akan belikan petunjuk yang lebih detail lagi di mTrade US. Oke. Nah, sekarang kita ke kripto sedikit sebelum saya kembali lagi ke saham Indonesia. ETH Ethereum ini naik menembus level 3000, tapi kalian yang bisa baca chart ngerti banget lah ini artinya bagaimana. Ini ada pattern double bottom seperti di Bitcoin juga kita sempat bahas pattern double bottom kemarin, tapi ombak itu arahnya masih turun, tren turun itu masih sangat besar sekali dan masih besar sekali kekuatannya. Dan ini Ethereum kalau dia naik bisa naik sampai level 3484-an, tapi masih lebih besar buangan atau ombak ke arah bawah. Jadi saya memilih untuk lebih berhati-hati dan instead of borong ini gitu ya. Jadi ini kenaikannya sifatnya temporer aja dalam jangka pendek gitu. Nah, mari kita ke Bitcoin sebentar sebelum kita kembali ke saham Indonesia lagi. Teman-teman, buat yang mau belajar kripto boleh follow Igoy-nya Cryptofolio ID. Dan buat teman-teman yang mau belajar tentang US stocks bisa follow Igoy-nya mtrade.us. Ya, oke, mari kita lihat Bitcoin seperti yang kita gambar beberapa waktu kemarin. Ini sempat digambar segini. Dia berpotensi menguat sampai level 96-an, dan abis itu waspada 96 sampai 97. Abis itu waspada bisa turun lagi. Karena sama seperti Ethereum, Bitcoin ini dia arahnya ombaknya masih ke bawah ya, jadi ombak besarnya masih ke arah bawah. Baiklah, saya akan kembali ke saham Indonesia. Saya akan cek pertanyaan dan saya akan nyalakan komen. BSDE, BRMS, Dewa, Andi Suryadi 13, disukai 33 teman-temannya, artinya banyak yang nanya ini. Baiklah, saya akan bahas BRMS dan Dewa. BSDE saya tidak bahas lagi karena tadi saya sudah bahas yang di tok-tok yang di ET. Mari kita ke Igoy untuk lihat saham-saham ini. BRMS sementara patternnya lagi sideways aja, tapi sektor ini menarik. Tidak hanya sektor emas aja yang menarik, tapi BRMS ini kan ada konglonya ya, jadi konglo Bakri. Jadi kita lihat BRMS ini, kita akan watch saham ini ya. Ada potensi breakout dari 1025, meskipun demikian best price masih tetap di 930. Kalau mau detailnya belajar bareng mTrade Academy gratis. Hari Sabtu nanti ada webinar namanya mTrade Start, langsung aja daftar EMTRADESTART, ketik EMTRADESTART. Acara ini untuk pemula yang masih nol. Yang pengen belajar trading karena live ini update day to day berita dan segala macam, tapi sebenarnya kita ambil keputusan trading bukan berdasar berita, tapi berdasar cara ngebaca cycle, dan kita akan bahas hari Sabtu nanti. Buat teman-teman yang masih pemula, kita balik lagi ke mTrade Start 1 ya, mTrade Start 1.
untuk teman-teman yang masih nol, oke ya. Jadi buat kamu yang bingung, Kiki biasa sih ngomongin apa sih, baca chart gimana, mulai perjalananmu untuk trading ala super trader. Tanpa lihat berita kamu bisa trading, tanpa lihat sentimen kamu bisa trading, tanpa bahkan ajaibnya tanpa kamu ngerti ini saham apa, itu bisa trading ya, bisa ngebaca pergerakannya. DM saya EMTRAD START. Hari Sabtu jam 10 nyalain alarm kamu. Jangan pergi padel dulu, jangan pergi arisan dulu. BRMS tadi sudah saya bahas. Kemudian saya mau bahas saham Dewa. Ya, jadi patternnya Dewa ini udah breakout beberapa hari kemarin. Kayaknya jangan beli lagi, udah di 480 ini udah rawan banget profit taking. M-Trade ada di 354 sekarang posisinya lagi cuan sekitaran 30%, jadi kita tinggal nge-hold aja. Dodge sebentar ya guys, yang nanya Dodge, Charles Atma juga sama, BRMS Dewa sudah aku bahas, Bumi dan Big Bang siap. Tadi BRI sudah aku bahas, jadi aku lanjutin aja Bumi dan juga Big Bang yang lain. Teman-teman yang di TikTok yang detailing langsung aja ke IG aku @LMB_official. Bumi teman-teman di sini udah mulai rawan banget profit taking. Ini masih bisa naik, masih ada sideways dikit, masih bisa naik, bisa sampai ke 268 ya. Jadi kalau mau beli mungkin harus siap-siap pembatasan risiko dan jangan banyak-banyak ya, gitu ya. Mungkin ngetes ombak aja gitu. Oke, M-Trade ada di Bumi juga ada di harga bawah di sini untuk yang jangka menengahnya cuan sekitar 80-an%. Aku mau ke ya Nurul Kamara nanya CDIA, banyak banget yang nanya CDIA hari ini. Baiklah, saya akan jawab CDIA. CDIA hari ini sepertinya turun normal correction aja setelah breakout kemarin dan dia tidak breakdown. Aku tahu kalian galau karena hari ini dia turun 2,93%. Jadi kalian kalau trading tuh jangan gambling guys, jangan cuman beli karena hijau, jual karena merah. Haya, kamu harus benar-benar mempelajari posisi harga di dalam sebuah cycle bagaimana, bukan cuman technical basic doang. Jadi ilmu super trader menggunakan technical tapi bukan sekedar technical ya. Tolong aturin angle kameranya, kode ticker jadi silo. Oh, itu sih bukan kameranya ya. Thank you ya masukannya Verizons. Itu sih lightingnya, kode ticker jadi silau. Oh iya, ini kena lampu di belakang aku, lampu rak. Aduh, ya wes lah. Yang penting harga sahamnya nggak silau. Gimana dong? Matiin lampunya. Udah mau kelar live-nya. Kayak gini nggak silau. Tapi jadi jelek background aku. Berita baru tentang free float OJK gimana? Ya, sebentar, aku bingung tadi mau jawab apa ya. CDIA dulu ya. Ini normal correction guys, nggak usah takut. Ini normal correction di 1965, malah itu bekas breakoutnya. Kalau mau buy dapat diskon malahan. Ngantuk. Dogecoin, jangan deh, jangan trading ini. Lagi downtrend. Bisa naik tapi naiknya tuh naik jangka pendek doang, ombaknya gedean, siraman ke bawah, naiknya cuma ripples doang. ENRG ini dia naik kencang dengan volume transaksi tinggi dan berpotensi turun sedikit sampai ke 1090 sampai ke 1050. Normal saja turunnya, sedikit normal saja guys. GoTo kabarnya mau ini ya, mau merger dengan Grab dan dia sudah membentuk pattern inverse head and shoulders. Bisa naik sih tapi M-Trade belum dulu deh. Saham di bawah cepek kita nggak masuk dulu. Kenapa? Karena kalau saham semakin kecil nominalnya itu dia semakin gampang fluktuasinya tuh semakin besar. Kalau jatuh percentage-nya tuh semakin gede gitu loh. Jadi kita mau manage the risk dulu. CBDK. Ketinggian guys, kamu jangan hajar di atas yang jangka pendek trading, swing trading, siap-siap profit taking aja. Kalau M-Trade ini ada jangka menengah, jangka pendeknya udah profit taking. Kita cuan 38%-an ya. Jadi aku berharap kalian yang punya M-Trade ininya ditontonin. M-Trade Academy-nya wajib ditonton ya. Jadi bukan cuman trading ideas, tapi ini M-Trade Academy ditonton. Oke, mari kita lihat SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. Bagaimana kabarnya SSIA?
SSIA masih normal-normal aja, masih konvergen aja nih guys. Dan bahkan kemarin sempat beberapa hari yang lalu itu naik dengan volume transaksi tinggi hijau, terus turun, pas turun dia sideways, retrace-nya nggak begitu dalam, nggak begitu banyak. Aku sih ngelihatnya sebenarnya supportnya SSIA ini justru malah udah naik di 1785, bukan di 1610 lagi, jadi trailing stopnya juga udah bisa naik gitu. Zona rumah Jakarta BBRI Beautiful Retracement kok jadi terjun bebas? Emang yang Beautiful Retracement tidak boleh turun, tidak boleh breakdown? Bisa dong. Jadi Beautiful Retracementnya tuh kapan? Beautiful Retracement BBRI terjadi pada tanggal 13 November dan sudah terjadi pantulan. Jadi ketika dia turun di 25 November itu patternnya sudah beda, jadi tidak beautiful lagi, makanya live-nya ditonton setiap hari. Otherwise pahami sendiri bentuk chartnya. Beautiful retracement-nya terjadi pada tanggal 13 November dan memang sudah mantul, jadi ya udah, sekarang dia udah jerawatan. Oke ya. Oke, terus mari kita lihat TINS. TINS per hari ini jeng per hari ini dia breakdown dari pattern rising wedges. Sebenarnya ini masih turun normal, tapi M-Trade just bungkus cuan karena kita nggak mau cuannya kita tuh jadi di bawah 200% sih. Pokoknya ini epic banget, tahun ini kita dapat 200%. Jadi nanti kalau kita nih, ntar ya, aku buka ini nih, 200%, cuy. Ini kayak kalau ini ada konfeti, aku main konfeti nih. Ada trompet nggak sih? 200 sampai 212% dibungkus hari ini. Loh, kalau gitu TINS itu udah nggak bagus toh. Kita masih bisa watch sebenarnya. Kita cuma mau bungkus cuan aja. Terus yang jangka pendek yang beli di atas tadi kita sekalian sell sih, yang jangka pendek yang beli tektok di atas kita malah cut loss gitu ya. Nah, jadi yang cuan ini yang masuk pada Juli, di bulan Juli kemarin 200% itu Juli sampai Desember 4 bulan. BBTN NCK, BBTN masih sideways aja, NCKL juga masih sideways aja. Info apakah sudah bottoming, potensial bottoming. HPLN sudah aku bahas. Toba nanya, Dani nanya Toba, mari kita lihat Toba bagaimana kabarnya Toba. Toba sih menarik ya, menarik. Ini kita watch sih, di M-Trade udah nitip sendal, tapi kita watch sih, ini potensi. Ini kita bisa watch. Aduh, ngantuk. BBRI. Medco turun normal aja sementara, habis breakout dari falling wedges-nya ini masih turun normal aja. Kalau breakout dari 1260 udah nggak normal. MBMA breakdown, ciao dulu. Antam tunggu dulu di area support. Mbak Indi sempat breakout beberapa hari kemarin. Cakep loh retracementnya loh, dikasih retracement nih, kesempatan buat masuk lagi sih. Besok kita mau remind kalau misalkan dia udah turun lagi. Turun dengan volume transaksi kecil. Bagus setelah breakout pada tanggal 1 Desember kemarin. Kita kayaknya mau nurunin level stop loss-nya si Indi sih ini. Karena di level 1815 itu masih best price. Data MAPI, data ada potensi bottoming, cuman kita nggak masuk. Bum udah dibahas tadi, bum kayaknya udah deh, atau saya lupa. Udah kok bum. ADMR potensi breakout falling wedges. ESA siap terbang nggak? Aduh, ESA ini lambat banget asli, parah. Belum terbang, dia manasin mesin aja lama banget nih. MTech masih sideways. Sido sebulan harganya nggak berubah-ubah, sideways terus. Ini mendingan loh Sido itu dia ada naiknya ada turunnya, yang sidewaysnya lebih lama dari ini ada tuh Sido. Oke, terus aku cek lagi Harum. Mari kita lihat Harum. Harum mirip kayak Indi, mirip kayak Medco.
lagi retrace normal setelah sideways. Retrace normal setelah sideways. Coco, haha. Ada yang nge-spam Coco. Dia mau downtrend. Hati-hati ya saham ini ya. TB Haji Isam. Slowing down. Jangan dulu. Avoid. Jar. Slowing down. Jangan dulu. Inet. Ini saham unyu-unyu nih mulai nih. Tinggal di hold aja guys. Tinggal di hold aja. Saya nggak rekomen untuk buy, resiko fluktuasinya lumayan. Wi-Fi, aku udah ngomong berkali-kali Wi-Fi aku mau beli kalau dia breakdown support gitu aja. Aku nggak mau beli Wi-Fi antara dekat support atau breakdown support. Loh, kok breakdown ini memang kelainan, memang kalau saham yang lain belinya di support, ini aku justru nungguin breakdown support. Nih, tiap habis breakdown support dia naik. Ya. Terus ini dekat resistance, tapi nanti kalau breakout gimana? Biarin aja, kan ada saham yang lain. Tidak harus dibeli guys. ADRO kemarin baru mantul, ya lagi manasin mesin dia. Dewa udah dibahas tadi. Baterainya habis laptopku dan udah jam 8.55. Kita ketemu di morning briefing M-Trade besok. Jangan lupa teman-teman, kamu harus religiously nonton. Sebenarnya aku mau nyampein satu hal yang sangat penting sekali. Thank you banget ya buat kalian yang rajin nonton live, terutama M-Trade Academy itu kalian tontonin, dan morning briefing, baru kemudian trading ideas. Kemarin pas lagi gathering, aku amazed banget sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang, meskipun ini saya bukan mendorong Anda untuk melakukan ini ya, karena bahaya juga gitu. Nonton live saya sambil nyetir, sambil masak, ada yang sambil di toilet tuh saudara saya. Pokoknya nonton terus, dan cuannya bagus-bagus. Mereka bahkan bisa tidak ketergantungan dengan M-Trade, jadi M-Trade membimbing tapi mereka bisa trading sendiri. Cuannya bagus-bagus, keren banget. I'm very proud of you. Saya berterima kasih tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk semua tim M-Trade. Dan saya berterima kasih buat semangatnya kalian. Yang bikin kalian berhasil bukan saya, bukan juga tim coach M-Trade. Kami hanya memfasilitasi. Yang bikin kalian berhasil adalah karena kalian rajin. Rahasia sukses, trading saham, investasi saham, sebenarnya satu aja, rajin belajar. 4M, money management, mindset, method, M-Trade, kata Pak Jungki. Thank you, selamat malam. See you tomorrow, bye-bye. Thank you Ibu Jumelan. Koin satu lagi, yo. Oke, apa sih permintaanmu yang gak diturutin? Suruh matiin lampu aja, aku matiin lo lampunya. Silau di layar, matiin lampunya, iya. Koin jangan dia ketinggian nih. Kalaupun dia naik ya itu bonus buat yang punya, tapi resiko di sini, risk to reward ratio, resiko lebih besar daripada rewardnya. Dah, hore 4M. Bye bye.